kalau ada foto dari kamar jenazah ini yang tersebar, kami nggak cari yang posting loh. Kakak yang kami cari dan kakak yang kami tuntut. Aku nggak tahu orang percaya apa enggak ya. Aku lihat kayak dia ngerespon, dia langsung gini. Aku sempat kaget. Dia gini ke tangan aku, Bang. Siapapun kalian yang bersaudara, nggak ada kapasitas kalian loh di sini katanya. Loh, kok begitu? Dan itu aku share. Ternyata viral. Aku share, ternyata viral. Banyak yang bagikan, banyak yang berspekulasi. Oh, ini kayak pokoknya orang yang lihat pun berspekulasi. Ini bukan bla bla bla, bukan ini lebih ke kayak di katanya. Selamat datang lagi di Special Interview, podcast yang selalu mengulas topik-topik spesial dengan bintang tamu dan narasumber spesial. Dan hari ini topik kita sangat spesial karena akan membahas isu yang sedang ramai dibicarakan di ruang publik. Dan hadir di sini narasumber yang ada yang berkaitan langsung, ada juga sebagai lawyer atau pendamping hukum dari narasumber kita yang juga datangnya dari jauh, dari Medan. Kita sapa dulu Mbak Kakak Maria. Kakak Maria ini sepupunya Winda Lorenza Gowaza. Winda Lorenza Gomez. Nah, Gowaza. Winda Lorenza Gowaza. Ya, Winda Lorenza Gowaza ini pemirsa seperti yang pemirsa sudah dengar, baca, informasinya adalah seorang wanita yang ditemukan meninggal di kamar mandi. Kondisinya saat meninggal sangat mengenaskan karena menurut informasi dia melakukan tindakan bundir dengan menembakkan kepalanya dengan senjata yang diduga sekarang dikonfirmasi oleh Kapolres Medan, mengatakan bahwa itu adalah senjata api seorang polisi berpangkat brigadir, inisialnya IH. Nah, kasus kematian ini menjadi perbincangan publik karena keluarga kemudian meragukan keterangan pihak polisi, terutama Polrestabes Medan yang mengatakan bahwa Winda meninggal karena bunuh diri. Kenapa mereka ragu? Karena ada banyak kejanggalan di dalam, terutama di tubuh jenazah almarhumah setelah dilihat oleh keluarga. Dan hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Mbak Kakak Maria, dari Mbak Maria tentang bagaimana sebenarnya keluarga melihat atau merespon kematian almarhumah. Kita dengar cerita yang pertama dari awal dulu. Kan beliau dikabarkan atau diketahui meninggal pada hari Minggu. Ya. Oke, pada hari Minggu, kemudian baru dimakamkan pada hari Jumat ya, tanggal 5. Hari Rabu. Hari Rabu, tanggal 5 Agustus. Itu jarak yang sangat jauh. Nah, ketika meninggal itu, bagaimana keluarga mendapat kabar dari tentang berita duka itu? Oke. Ini dari saya dulu ya, saya dengarnya dari mana. Jadi hari itu, hari Senin sore sekitar jam 4, itu saya ditelepon sama tetangga saya. Katanya, Mar, buka WA, angkat HP, itu kamu ditelepon sama si ini katanya, ada saudara lagi. Itu katanya ada sepupumu meninggal katanya. Langsung saya, ini siapa ya gitu. Begitu saya buka HP, kakak ini nelpon saya. Langsung saya udah ngeh, dia kalau nelpon pasti berurusan sama yang namanya keluarga adik saya ini, si Loren. Dia telepon, aku angkat. Kenapa kak? Itu benar ya si K1 meninggal katanya. Oh aku nggak tahu kak, aku nggak dengar, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku bilang bentar ya, aku konfirmasi dulu. Akhirnya aku matiin, aku telepon makcikku. Makcikku ini mamanya si Loren. Mamanya Winda. Loren. Aku telepon lah, diangkat, yang jawab itu adikku si Ica, adiknya si Loren. Aku ngomong gini, Ci, katanya K1 meninggal ya? Dijawab, iya kak, K1 udah meninggal. Kakak kesinilah sekarang, soalnya mau dikubur. Kaget, aku baru dengar, tiba-tiba dikubur. Kapan?
sore ini Kak mau dikubur. Sementara aku lihat udah jam 4. Ya Allah, kok mau dikubur gitu kan. Baru aku bilang, ya udah kamu Sherlock sekarang, aku ke sana sekarang. Aku tanpa pikir panjang lagi, aku telepon suami aku bilang aku mau ke Bumi Asri ya. Soalnya adik Loren meninggal. Baru dia bilang, oh itu ya yang lagi viral. Hah, lagi viral? Viral di mana? Katanya udah ada di sosial media katanya. Akhirnya aku buru-buru langsung ke Bumi Asri, pesan Grab langsung ke sana. Dan begitu sampai di sana, aku lihat suasananya, rumahnya biasa aja. Maksudnya nggak ada nuansa-nuansa dukanya. Sama sekali nggak ada nuansa dukanya. Dan di sana Maksudnya gimana? Emang biasanya ini kan soal tradisi juga kalau kalau di Nias itu, apalagi kan ini meninggal tanggal 2, aku datang tanggal 3. Ya kan? Kalau di Nias, jangankan ada jenazahnya. Kita aja udah ditelepon, ini udah meninggal ya. Misalnya kan paman udah meninggal contohnya. Kita yang di rumah udah siap-siap kayak buat rumah itu jadi kayak rumah duka. Entah siapin tenda, entah siapin kursi. Terus kalau sekarang kan ada dekor-dekor untuk ya kan, kalau di sana aku sampai biasa aja. Ada bapak-bapak 2 di depan pintu lagi pada makan. Di ruang tamu, ini yang aku lihat ya. Di ruang tamu aku lihat ada mamanya si Iha sama nenek di situ ada. Sementara di ruang tamu yang di tengah itu aku lihat anak si abang. Yang pertama dia lagi ngomong sama 2 orang. Cuman aku nggak tahu 2 orang itu siapa. Kan aku baru nyampe situ. Jadi aku nggak berani masuk. Datanglah si Ica. Ica datang dari komplek sebelah sana menuju rumah. Aku bilang, "Dek, Mama mana?" Sorry, Ica itu siapa? Adiknya si almarhum. Adiknya almarhum. Mereka kan bertiga, Loren, Ica sama Michael. Oke. Nah, aku tanyalah si Ica, "Cak, Mama mana? Kakak mana?" Itu yang aku tanya pertama, "Kakak mana?" "Masih di rumah sakit, Kak. Ini rencana mau kita jemput, mau kita makamkan." "Kok cepat kali?" Aku bilang gitu. Dia langsung bilang gini, "Itulah Kak, nanti Kakak yang ngomong ya. Jangan biarkan dikubur malam ini." Nah, di situ, di sebelah rumah itu, bapaknya si Iha ini lagi ngomong sama mungkin yang punya rumah sebelah. Dia langsung berdiri. "Ini siapa?" Dia ngomong gitu. Dengan ekspresi kayak nggak berterima, orang bertamu. Barulah adekku Ica. Kan kebetulan datang ada juga tamu yang lain kan. "Oh, ini istri paman, Pah. Iya, ini istri paman, Pah," dia bilang gitu kan. "Ini anak-anaknya paman. Kalau ini kakakku, kakak sepupuku, anak paman." "Oh ya udah masuk. Oh ya duduk katanya. Padahal di situ bangku udah disiapin 4 di depan itu. Sedangkan kita agak sedikit rame ya. Jadi kita ada yang berdiri, ada yang duduk. Karena di situ kita dicuekin, nggak ada. Biasanya kita kalau bertamu kan ya paling tidak hai gitu kan. Nah di situ nggak, kayak dicuekin. Jadi kita yang udah di situ ya kayak ya udahlah kita coba. Kami kayak cari ruang, kami berdiskusi gitu loh, keluarga pihak Loren. Kayak mana ini, katanya mau dikubur gitu kan. Jadi diskusi-diskusi, karena udah ngumpul 1-2 orang, mau nggak mau yang baru datang pun pada nimbrung kan. Nah datanglah si papanya si Iha ini. Dia berdiri. "Itu siapa itu di sana? Kenapa rame-rame di situ?" Aku bilang, "Itu keluarga, Pak." Itu kan keluarga. Aku juga ikut-ikutan panggil papa kan waktu itu. "Itu keluarga, Pak." "Kalau keluarga jangan bikin malu," katanya. "Suruh ke sini." "Suruh ke sini," katanya. Aku langsung, "Hah, suruh ke sini?" "Udahlah, Cah, kaulah Cah yang ke sana," aku bilang ke Ica. Nah, jadi datanglah keluarga itu kembali lagi berdiri di depan teras rumahnya. Kalau kalian lihat teras rumahnya yang pagar putih itu, kami lagi berdiri di sini. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Karena mereka saling berdiskusi, aku bilang ke Michael, "Kal, bawa aku ke dalam, aku pengen jumpa Mama." Akhirnya aku masuk, aku tanyalah. Aku lihatlah kondisi tanteku dalam kondisi dia sorry, bajunya udah dibuka. Karena katanya barusan shock gitu. Terus pingsan, kayak terus ada serangan jantung gitu. Jadi habis digosok, habis dikusuk. Disitulah dia peluk aku peluk dia, posisi nangis-nangis. Aku ngomong gini, kok bisa itu aja? Kan aku udah pernah bilang, jangan izinkan si Loren balik lagi ke Iha.
Baru dia bilang, "Mau gimana lagi? Tapi adekmu yang pengen balik, adekmu yang pengen rujuk," katanya, pengen membesarkan anak-anak. Kamu nggak mau anak-anak bahagia. Karena pikiran tante aku, dikiranya dengan rujuk, udah membaik, ya udah kehidupan anak-anak bakalan baik ke Terus depannya. kemudian cari informasi dong, kenapa? Jadi akhirnya aku di situ coba netral. Aku coba netral, aku netral di situ tujuannya memang cari informasi. Aku coba berbaur sama keluarganya Iha, aku juga berbaur dengan keluargaku, tapi dengan tanda kutip, ini ada apa ini? Kok ada yang ditutup-tutupin menurutku kan? Akhirnya di ruang tamu itu keluarga kami, pihak kami udah rame, keluarga saudara-saudara tanteku inilah datang semua kan. Dan di situ tiba-tiba papanya Iha ini kayak marah. Dia kayak marah di ruang tamu, mempertanyakan siapa saja yang datang itu, kenapa datang ke rumahnya. Dan itu nanti mungkin bisa dengar ya, aku juga ada rekam sedikit, dia marah-marah. Jadi karena dia marah-marah, tanteku, saudaranya mamanya si Loren ini menjelaskan. Dia bilang, sebelumnya dulu ya Bang, aku perkenalkan diri. Nama saya ini bla bla. Saya kakaknya si Mama Winda. Kami 12 bersaudara. Pokoknya dijelaskannya lah semua saudara-saudara itu. Sampai dia nunjuk, kalau ini anak saya, kalau ini adik saya. Pokoknya dia tunjuk semua orang yang di situ. Keluarga yang datang itu diperkenalkan. Jadi di sini nggak ada orang lain katanya. Di sini nggak ada orang lain. Menurut Bapak, siapa orang lain di sini? Kan gitu. Nah, baru si bapaknya Iha bilang, dia cuma kenal Bapak Sobang Bewe Bulele dan Amawinda. Amawinda ini bapaknya si Loren. Kalau yang datang di situ tuh dia nggak kenal katanya. Nah, makanya tanteku, makanya lah Bang, itulah malam ini kami perkenalkan diri. Inilah kami. Pokoknya di situ berdebat di situ. Aku ya namanya cari info. Aku lihat juga di dalam mamanya si Iha ini lagi bikin ceramah sama tante dan adekku Ica di kamar. Jadi aku dari ruang tamu pindahlah ke kamar. Aku pura-pura mendekat. Aku tanya, kenapa Tan? Katanya. Dia cerita di situ. Gini loh. Pokoknya banyak lah dia ngomong-ngomong sama Ica sebelum, tapi begitu nyampe ke aku, kalimat yang nyampe ke aku itu dia bilang gini. Ini ada nih yang mencoba memecah belah keluarga ini. Gak ada Tante, gak ada yang mencoba memecah. Ada. Buktinya tadi pagi ada yang mencoba pergi ke rumah sakit ambil hasil otopsi. Di situ kami bilang, gak ada Tante, gak ada yang ke rumah sakit. Ada. Dan dia sebut lagi nama Bulele. Apa tujuannya ini ngambil hasil otopsi? Kayak gitu. Dan di situ aku langsung mikir, ada apa dengan hasil otopsi? Kan gak ada masalah. Kalau secara di kepolisian, kalau memang dilakukan hasil otopsi dan tidak ada yang janggal, ya udah kita terima hasilnya, kan gitu. Keluarga mengetahui. Tapi semakin banyak dia ngomong yang udah nggak enak di hati, aku langsung mikir, oh ini udah nggak ada yang nggak beres ini. Di situ aku langsung ngomong sama ada sepupuku yang lain, udah pokoknya kita bersikeras, Loren harus kita bawa ke rumah. Nah di situ langsunglah mamanya si Iha ngomong gini. Siapapun kalian yang bersaudara, nggak ada kapasitas kalian loh di sini katanya. Loh, kok begitu? Dia ngomong gitu. Nggak ada kapasitas kalian sebagai saudara. Di sini kami loh yang tersakiti katanya. Di sini kami korban. Aku langsung di situ. Kamu korban, terus kami apa? Pelaku. Yang meninggal itu siapa? Sementara yang meninggal itu bagian dari kami loh. Sorry. Itu mantan istri anakmu loh. Seharusnya kami yang lebih berhak. Iya kan? Baru udahlah, hanya karena situasi, tanteku juga udah nggak enak situasinya di atas ranjang. Kami bilang gini, ya udahlah Bu, ada yang itu, udahlah Mak, bisa nggak 1 malam aja kasih kami waktu. Kami bawa, entah nanti kalaupun di sini nggak bisa, kami sewa pun rumah sosial, kami bawa ke situ biar kami doakan. Dia lagi ngomong, kalau di kami nggak ada katanya, nggak ada seperti itu. Ceritanya kan ini kan itu tidak layak untuk didoakan. Nah, jadi jemput
langsung kubur. Nanti di sana didoakan pendeta di kuburannya aja. Jadi nggak ada istilah lagi kita yang keluarga kayak Doa nangis-nangis, kumpul ya, doa nggak gitu. ada. Nah, menurut kepercayaan mereka katanya. Ya udah akhirnya di situ kami benar-benar pokoknya harus bertahan, nggak boleh langsung dikubur. Nah, karena di situ alasan kenapa juga mayat masih belum diambil, Bang, itu katanya semua keluarga harus dulu diambil keterangan. Nah, keterangan yang belum diambil kepolisian ini tinggal keterangan tanteku. Nah, di situ dia dipaksa harus bisa katanya, usahakan. Kalau bisa pun lewat rekaman katanya. Yang penting terisilah BA mereka yang berita acara wawancara itu. Baru aku bilang ke tanteku, ya udah usahakan. Mana tahu malam ini kita bisa jumpa si adek, aku bilang. Tapi dengan catatan kita pun jumpa dia bukan langsung dikubur ya. Yang penting kita ambil adek dulu, kita jumpa adek. Akhirnya disitulah tanteku diwawancarai, tapi dengan catatan aku nggak boleh keluar kamar. Aku harus di situ ngawanin dia. Ada tante si Andi, ada si Cika, ada si Ica, dan ada si Naomi, adeknya si Iha. Ada adeknya si Iha di situ. Dia diwawancarai. Dan di sela-sela wawancara itu aku sempat beradu argumen dengan polisi yang ngasih pertanyaan. Karena pertanyaannya itu kayak gini. Kalau dari awal oke lah, ibu di mana waktu kejadian, di mana gitu kan. Ya normal lah ya. Jam berapa. Tapi di pertengahan pertanyaan tiba-tiba ada pertanyaan gini. Ibu tahu kenapa si Winda Lorenza Gowasa menendang kepalanya dengan, kalau nggak salah itu pertanyaannya, tapi nanti bisa aku cek lagi soalnya aku udah rekam juga. Langsung saya jawab, ya mana dia tahu orang dia di Jakarta. Aku langsung gitu. Mana dia tahu orang dia di Jakarta. Langsung emosi lah polisi itu kan. Ya udah kamu aja yang bacakan. Aku gini-gini loh. Pokoknya dia ceritakan dia udah nanganin kasus soal kayak gini. Udah kayak gini, pertanyaan-pertanyaan ini udah hal yang wajar. Biar bisa dapat benang merahnya di mana. Cuman kalau pertanyaan kayak gitu ya wajar lah ya. Aku ya mana, tanteku mana tahu dia kenapa anak, kalau dia tahu dia nggak mungkin izinkan anaknya, ya nggak kan? Betul. Nah, udah selesai di situ. Mungkin karena udah nggak enak, terus pertanyaannya juga udah mulai apa? Aku bilang udah, aku keluar ya. Aku keluar dari kamar, entah sekitar 2-3 pertanyaan lagi, udah selesai di situ. Akhirnya nggak ada titik temu, apakah diambil jenazahnya atau enggak. Tiba-tiba polisinya datang, langsung baca fakta kematian Winda Lorenza Gowasa di rumah itu dibacakan. Langsung dibacakan di rumah itu. Dan tidak boleh foto, tidak boleh rekam, tidak boleh video. Kami sempat angkat HP, kami juga mau dengar dong isinya. Dia langsung, papanya Iha langsung, kalian siapa? Rekam-rekam katanya. Kalian seakan-akan menghakimi saya gitu. Pokoknya gitu, kalian siapa? Pokoknya jangan direkam. Sementara aku rekam, jujur aku rekam. Aku dengar di situ dibacakan fakta kematiannya. Cuman menurut aku langsung disimpulkan malam itu, Senin tanggal 3 itu, bahwa dia di fakta itu. Nah, terus aku bilang ke Ica, pokoknya bertahan, nggak boleh dikubur malam ini. Baru katanya di fakta itu besok jenazah bisa diambil, langsung dimakamkan. Makanya pagi-pagi aku ditelepon. Ini udah pagi ya ceritanya, karena malam itu udah selesai. Selasa ya? Selesai dibacakan, udah, karena di situ udah kita bingung mau ngapain kan. Di situ juga mereka nggak open sama kita juga gimana gitu. Toh mayat nggak ada di depan kita, nggak ada jenazah nggak ada di depan kita. Kita mau ngapain lagi di sini? Makanya udah malam itu pada bubar. Ada yang balik ke hotel, ada yang balik ke rumah. Baru hari Selasa aku ditelepon si Ica. Kak, cepat-cepat nanti ke rumah sakit ya, kita jumpa langsung di RS Bayangkara. Soalnya ini kakak mau dikubur jam 10 katanya. Aku teleponlah Pak Bulele. Lalu itu jenazah adek Winda mau dikubur jam 10. Siapa yang kubur? Siapa yang berani katanya? Nggak ada. Bilang sama orang Macimu nggak ada. Kita yang berhak di situ. Pokoknya Kak itu alot banget Kak. Wow. Sampai ketemulah keluarga, kita bahas lama banget. Itu sampai jam 4 sore. Padahal kita udah standby dari jam 8 pagi.
standby dari jam 8 pagi, itu prosesnya itu sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Dan di situ karena kita udah memutuskan bahwa kita yang akan bawa jenazahnya, Bang. Akhirnya pihak keluarga Iha ngomong lagi, nanti ada videonya, nanti aku tunjukin. Di videonya itu bilang, kalau kalian mau ngambil jenazahnya, kami nggak masalah, katanya. Silakan diambil. Tapi ada tapinya. Tapi karena kami baik hati, kami sudah menyiapkan. Tujuannya tadi ini biar baik, katanya. Kami udah siapkan ambulans, udah siapkan peti, bahkan kuburan sudah kami siapkan. Nah, di situ pokoknya keluarga pokoknya kita kalau dengernya di situ udah riuh banget lah ya, kayak tarik menarik. Intinya keluargaku bilang, enggak, kami akan bawa jenazah ke rumah kami. Sampai ditanya di mana pastinya, di mana pastinya rumah duka itu, di mana kuburannya gitu kan? Baru kan ada 2 pilihan kemarin rumah dukanya. Terakhir itulah yang dipilih yang di Krakatau karena katanya tempatnya lebih luas, lebih aman lah di situ. Baru kita bawalah ke Krakatau katanya. Pokoknya aku masuklah ke ruang jenazah karena aku dipilih tanteku untuk kawanin si Ica mandiin almarhumah jenazah. Nah, pas mandiin itu aku yang pertama kali itu masuk. Udah duluan Ica, Kak Cika, ada tante juga. Mereka lagi foto-foto. Itu langsung, Bu, jangan difoto ya, jangan difoto. Nah, katanya nggak kami posting kok, Pak, untuk koleksi pribadi aja. Kalau nggak salah Kak Cika yang ngomong atau tante itu. Iya, tetap aja, nggak boleh. Nah, datanglah aku nggak ingat siapa yang ngomong ke Icanya ya, tapi datanglah adanya si Iha, nyuruh, bilang ke salah satu polisi di situ, suruh hapus gitu, suruh hapus. Tapi dia dalam kayak bahasa kode gitu, bahasa isyarat. Suruh hapus. Nah, aku memang udah foto, Bang. Jujur aku udah foto. Tapi pas selesai aku foto tuh aku lagi buka chat. Jadi si polisi itu ke sebelahku. Kak, tolong ya fotonya dihapus. Bang, aku nggak ada foto loh. Aku lagi ngechat. Aku bilang gitu. Aku lagi ngechat. Iya, tapi buka galeri. Sampai segitunya. Buka galeri katanya. Nggak ada kan, Bang? Aku bilang nggak ada kan. Padahal udah aku pindahkan foldernya. Karena aku udah tahu dari depan tadi pas keluarga berbicara, udah dari situ, Kak, jangan difoto ya. Padahal keluarga lo berbicara. Iya. Kak, jangan difoto ya. Padahal aku foto, aku posting. Nah, dari situlah mulai rame kan. Nah, udah. Aku habis, udah gitu, baru katanya gini, Kak, kalau ada foto dari kamar jenazah ini yang tersebar, kami nggak cari yang posting loh. Kakak yang kami cari dan kakak yang kami tuntut. Ini apa ini? Kenapa kayak gitu kan? Padahal kan aku berhak loh dengan tubuh adekku. Aku pengen lihat dia. Nah, udah, aku diam di situ. Di situ juga memang aku lagi ada kerjaan sambil ngechat. Karena aku nunggu mereka selesai formalin baru kami mandikan. Nah, di situ kan di formalinnya manual, disuntik, diinjek kan dari kepala, perut sampai kaki. Satu-satu, nggak kayak kalau meninggal normal kan diinfus aja kan, infus gitu. Dah kami tunggu, katanya Kak udah bisa dimandiin. Nah pas dimandiin itu, yang pertama aku pegang tuh kan tangannya. Aku nggak tahu orang percaya apa enggak ya. Aku lihat kayak dia ngerespon, dia langsung gini. Aku sempat kaget. Ini masih hidup kah? Dia gini ke tangan aku, Bang. Ini dia masih hidup, tapi udahlah aku mikirnya positif aja, Dek. Kakak mau mandiin kamu ya. Kita bersihin, kita kerjasama ya, karena kan dia dalam keadaan beku. Biasanya jenazah beku itu susah dipakaikan baju. Cuman di situ aku bilang, Dek, kita kerjasama ya, kakak mandiin. Nah, si Ica di sebelah kanan, aku sebelah kiri. Pelan-pelan aku lihat, Bang, mulai dari kepala, wajah. Kalau leher aku belum lihat waktu karena masih beku. Dia beku kan nggak bisa diginiin, Bang, masih beku. Terus pokoknya aku mandiin dia itu kami gosok gitu kan. Tapi sambil kuperhatikan, Bang. Apa yang aku perhatikan pertama kan dari wajah kan, Bang, lebam. Kalau yang di kanannya itu lebamnya nggak terlalu, mungkin di foto bisa dilihat itu kan nggak terlalu kali, tapi udah lebam biru kan, biru keunguan. Tapi kalau yang di sebelah kirinya dia itu, Bang, itu kan kembung, kayak kembung. Beda antara besar kelopak ini sama ini beda. Nah, ini kayak kembung, aku gini-giniin kan.
Ini kayak besar sebelah matanya kan. Terus di sepanjang kelopaknya ini itu kayak tergores. Sampai di sini itu kayak tergores. Aku sampai perhatikan, jujur ya, namanya aja batin manusia, kalau bertanya pasti bertanya, ini kau ditonjok atau diapain dek? Aku bilang gitu. Ya udahlah, kakak mandiin aja ya. Disinilah kan bang. Gosok lagi badannya, kulihat perutnya. Ternyata memang udah diotopsi kan sampai perut. Tuh ku cuci, ku bersihkan. Baru di tangannya. Di situ kan gini tangannya sebelumnya bang. Nggak nampak. Begitu aku giniin, loh ini kok biru semua. Yang sebelah kanan itu biru semua, tapi yang kiri itu yang 3 nggak terlalu biru. Pokoknya dia biru keunguan lah. Di situ aku curiga. Kok kayak ciri-ciri afiksia, kekurangan oksigen sebelum meninggal. Aku udah langsung buru-buru, aku buka kaki, kulihatlah lututnya. Ternyata di lututnya itu udah ada lebam kebiruan. Lebam di sini, dan ada sedikit goresan kecil di lututnya. Cuman di situ aku diam aja. Udah, aku lanjutkan ke kakinya. Ternyata di punggung kakinya kiri kanan itu udah ungu kebiruan sampai ke kuku kakinya. Nah, pas aku selesai mandiin, dokter itulah yang aku nggak tahu itu dokter atau polisi biasa ya yang kerja di ruang jenazah itu, dia langsung jelasin, Kak, yang di sini tuh awal-awal pembusukan ya, ini biru-biru karena pembusukan ya, dia bilang gitu. Sementara kami nggak ada nanya, dia langsung menjelaskan. Cuman ya aku perhatikan aja, oh iya bang, iya. Di situ memang nggak terlalu apa kali, udah dipindahkan kan, dia kan dari tempatnya kan yang ada keramik dipindahkan untuk kasih baju karena kan di sini basah tempat keringnya. Nah di situ aku lap, ini kok nggak berhenti-henti, keluar terus di sini kayak cairan darah keluar terus kan, sedangkan kan dia posisinya gini. Berkali-kali aku lap, ngucur lagi, sampai aku bilang, bang ini kenapa? Oh itu bekas suntikan dek katanya. Tapi aku nggak nanya lagi, buru-burulah dia nyari perban, langsung diperban sama dia. Udah di situ udah selesai, selesai lah ya, kami kasih baju. Aku bilang dek kita kerja sama pakai baju ya dek, biar nggak malu kita. Dan ternyata selama prosesi itu walau dia dalam keadaan beku, ternyata dipakaikan baju lancar gitu kan. Sampai akhirnya aku ke depan, aku nggak tahu lagi proses yang setelah dipakaikan baju, dimasukkan ke peti, aku nggak tahu karena aku ke depan, aku nggak tahan formalinnya. Jadi aku ke depan, aku ngomong-ngomong lah sama Bapak Talu tadi sama Pak Sobambulu kan, ngomong-ngomong di situ. Ternyata pas aku ke depan, si IH ini datang bersama dengan polisi dan anak-anak untuk melihat jenazah sebelum dimasukkan ke dalam peti, dan aku nggak lihat proses itu karena aku di depan. Udah, begitu dibilang mau berangkat, barulah aku naik ke ambulans, bareng-bareng lah sampai ke rumah di Krakatau. Nah, begitu sampai di Krakatau, pokoknya aku videoin terus itu dari dia turun dari ambulans, sampai masuk ke rumah, sampai dibuka petinya. Nah, pas buka petinya itulah histeris semua keluarga. Wow. Kenapa ini katanya kan? Kok biru-biru. Nah, tanteku dan yang lain bilang tolong videoin. Karena aku dari tadi kan udah videoin kan. Baru aku bilang ke Ica, kau pegang handphone, kita dokumentasikan mana yang menurut kita janggal. Mulailah dari sini Kak Bang. Pelipis. Ini pelipis ya. Pelipis kanan. Mulai dari pelipis kanannya yang katanya ini bekas. Tadi sempat aku tanya di ruang jenazah, Bang, pelurunya mana? Katanya udah kami keluarkan. Nah, di sini dia dijahit dari sini sampai belakang telinga, ketemulah di sini. Makanya nanti bentuk huruf V dia di sini, Bang, sampai perut. Itu kami dokumentasikan. Baru masuklah ke wajah. Masuk ke wajah. Terus kan tadi leher di perban. Itu aku buka perbannya, Bang. Ada apa sih di bawah perban ini? Dan ternyata kepalanya itu udah bisa diginiin. Pas begitu aku buka, di sini tuh ada luka yang dijahit kasar, gak rapi, dan sepanjang garis leher ini itu biru keunguan dari sini.
Dah. Dan di situ aku stop dulu. Aku bilang, coba perhatikan birunya ini. Ini kecil. Tapi biru keunguannya kok bisa sampai melebar gini. Sementara ini yang diotopsi, jahitan otopsi, kiri kanannya biasa aja. Iya kan? Iya. Nah, kalau ini birunya setelah otopsi, kenapa yang Y ini Enggak biru. nggak biru seperti itu? Itu ganjil lagi. Baru lanjut lagi ke tangan. Itulah aku videoin, aku fotoin kukunya kan. Aku fotoin, aku videoin sampai ke perutnya, lutut di atas lutut, paha di atas lutut sampai pergelangan kaki sama kuku kaki. Dan itu aku share. Ternyata viral. Aku share, ternyata viral. Banyak yang bagikan, banyak yang berspekulasi. Oh, ini kayak pokoknya orang yang lihat pun berspekulasi, ini bukan bla bla bla, bukan, ini lebih ke kayak di katanya gitu kan di ini pokoknya orang-orang netizen yang lihat itu ada komentar ya. Langsung berkomentar. Nah, ada salah satu akun perias jenazah di IG, dia langsung angkat lah. Dia beri penjelasan setelah berpuluh-puluh tahun dia rias jenazah, dia kasih keterangan. Ada yang katanya kalau biru keunguan, biru kehijauan atau biru kekuningan, dia jelaskan itu apa. Jadi garis yang ditarik dari penjelasan dia di postingannya itu dia biru-birunya ini memang biru sebelum meninggal, bukan hasil dari otopsi. Jadi banyak akun-akun yang speak up menjelaskan kenapa kuku bisa biru keunguan. Walaupun di tim hasil forensik yang diumumkan waktu itu katanya itu tanda-tanda awal pembusukan. Katanya kan dibilang itu karena tanda-tanda pembusukan jenazah. Padahal kalau kita balik lagi ke orang-orang yang sudah berpengalaman yang melihat hal itu, ya wajar dong kalau kita mikirnya lebih ke situ daripada hasil yang diumumkan. Nah, itulah kejadiannya waktu itu udah viral-viral. Baru sebelumnya itu malam aku mimpi. Ini aku ceritain ya mimpi. Jadi mimpiku itu aku lagi lari-larian lah sama si Loren ini. Tiba-tiba dia bilang ke aku, "Kak, lihatlah iniku, udah tergores," katanya. Bangunlah aku pagi-pagi. Apalah maksud adekku tadi ini di mimpiku? Itu pagi-pagi aku langsung dari rumahku ke tempat duka. Rumah duka. Buka, itu kan peti kan ditutup pakai kain kafan. Ku buka. Kenapa nak? Tanteku ambil HP, Cak, ambil HP, videokan. Ku perhatikan lagi luka yang katanya luka tembak itu. Ku perhatikan lagi, ku tekan. Ini kok kayak hanya tersayat aja loh. Gak ada, kan katanya, aku sempat nonton podcastnya dokter forensik itu. Harusnya kayak corong katanya kalau ditembak di sini. Terus lukanya nggak beraturan, minimal ada luka kayak luka terbakar lah gitu. Nah, aku perhatikan lagi, bahkan sehelai rambutnya pun nggak ada yang terbakar. Makin curiga lah aku kan. Aku bilang, lah disitulah kami ngomong, disitulah aku ngambil video yang nyorot luka ininya. Luka yang dibilang luka kalian tembak. perhatikan, aku langsung bikin gitu. Cobalah Bapak Ibu kalian perhatikan luka ini luka tembak atau bagaimana. Hanya itu yang ku posting, nggak ada yang lain-lain. Tapi di posisi itu berlubang? Enggak berlubang. Yang dijahit itu cuma dari sini aja. Maksudnya dia kayak kulitnya aja yang nantilah abang lihat videonya atau fotonya udah ada di situ. Itu enggak seperti yang dijelaskan sama dokter forensik yang bikin podcast. Karena kan kita kan bisa kan menilai itu kan. Nanti katanya lubangnya kayak corong ke dalam gitu kan. Dan begitu aku tekan, ya udah kayak gini aja, kayak cuman kulitnya dijahit kembali gitu. Barulah aku bilang ke tanteku, ini coba aku lihat lagi tante ya. Kuraba lagi kepalanya. Kuraba, ternyata di sini bonyok. Inilah yang bonyok itu yang bisa ditekan-tekan. Dan tulang ini tuh menonjol kan. Dia kayak udah nggak simetris kepalanya. Inilah yang menonjol. Sampai kami keluarga itu kaget kan. Tekan-tekan, oh iya kami bilang kan. Kok bisa bonyok gini? Kenapa gitu kan. Jadi tekan masuk gitu? Masuk. Jadi lembek gitu ya? Nanti abang lihat videonya, nanti ada di HP. Sudah saya kirimkan. Itu ditekan-tekan,
kok bisa bonyok gini ya gitu. Nah, di sini kan kami raba kan, diraba di kepalanya itu nggak ada jahitan sama sekali. Karena kan sempat katanya tengkoraknya sempat Tengkoraknya dibelah karena untuk otopsi selaput otaknya gitu sampai yang udah diangkat otaknya gitu kan. Itu kami cek dan di sini nggak ada jahitan. Jahitan tuh cuma dari sini ke leher, dari sini ke leher. Jadi di mana letak jahitan yang tengkoraknya udah dibuka? Gitu. Karena kan katanya kan udah diambil pelurunya. Jadi kayak mana ngambil pelurunya? Nah, dari situlah kami semua ya namanya orang awam berspekulasi, tarik kesimpulan sendiri kan. Nah, itulah Bang ceritanya makanya bisa sampai seviral ini. Dan setelah postingan saya viral, itu keluarga saya dapat intimidasi dari berbagai arah, nyuruh saya take down. Oke. Kita sebelum ke Bang Vino, kita perlu perjelas beberapa hal dulu. Yang pertama, kalau itu dikatakan bundir menggunakan senjata api, ada nggak cerita kalau senjata api itu kan bunyinya nggak kayak pistol mainan? Kami nggak ada dengar dari pengakuan tetangga. Dari cerita tetangga atau nggak ada. Letupan. Kami nggak ada. Kami nggak ada dengar. Bunyi letupan gitu. Nggak ada kami dengar dari. Maksudnya kami nggak ada wawancarai tetangga di situ kan tetangga orang itu. Kami nggak ada tanya-tanya. Oke. Lalu siapa yang bilang dia bundir pakai pistol? Pakai senjata? Iha, pengakuan dia sama mama mertuanya pas dia telepon. Mama mertuanya yang di Jakarta ini. Kemudian mama mertuanya disuruh akhirnya harus terbang ke Medan. Ke Medan pun itu dijemput sama keluarganya Iha. Oh, jadi kan berarti keluarga di Medan belum tahu? Yang mana? Kayak kakak. Aku masih belum tahu hari Minggu itu Bang. Aku taunya kan hari Senin sore. Hari Senin. Itulah yang. Emang Iha nggak tahu kalau di Medan tuh almarhumah punya keluarga? Tahu. Termasuklah Pak Bulele itu kan wali waktu pernikahan si Loren ini sama dia kan dia saksinya. Paman kandungnya juga di situ. Dia diberitahu? Enggak. Bapaknya Loren lah yang beritahu ke Bapak Bulele itu pagi-pagi subuh. Oh, bapaknya almarhumah ada di sini juga? Dia udah di Medan, udah standby di Medan duluan kerja di sana. Oh, kerja di sana. Jadi dia diberitahu. Dia diberitahu si Ica katanya jam 3 pagi katanya Pak, kakak satu udah meninggal, tapi tanda kutip dia nggak beritahu kalau meninggal karena bunuh diri. Dia bilangnya kakak udah lama di rumah sakit jantung. Dia tujuannya biar bapaknya ini nggak shock gitu loh. Biar nggak shock. Yang ngasih tahu siapa? Ica? Si Ica ke papanya. Ica itu adiknya Loren atau kakaknya? Adiknya Loren yang ada di Nias. Jadi yang beritahu ke ayahnya almarhumah itu adiknya? Iya, si Ica. Oke, nah si Ica taunya dari si Iha. Iman. Jadi ya brigadir ini suaminya, mantan ini ya? Mantan suaminya yang ngasih tahu ke Ica. Kenapa nggak ngasih tahu ke bapak? Itu urusan dia ya? Itu urusan mereka, kita nggak tahu. Mungkin dia nggak punya nomor telepon. Intinya keluarga yang diberitahu oleh mantan suaminya Brigadir Iha ini adalah si Ica. Itu Ica kan di Nias. Kalau Mama sama si Michael di Jakarta. Mama sama Michael di Jakarta. Jadi yang pertama kali dihubungin, ini ceritanya ya. Yang pertama kali dihubungin si Iha ini sebenarnya mama mertuanya. Iya, jam berapa itu? Itu jam 14.30. Jam 14.30. Oke. Dia bilang intinya aja ya, soalnya banyak soalnya ya, pokoknya diberitahu lah bahwa dia beritahu, "Ma, kakak satu udah pergi." Tanteku nanya, "Pergi kemana?" "Iya, pergi ninggalin kita." "Ninggalin kita kemana dia?" "Enggak, Ma, kakak satu udah bunuh." "Mana?" "Iya, dia pakai," katanya. Pokoknya kayak gitulah ceritanya dia ke tanteku ini. Ke mamanya almarhumah. Iya, ke mamanya almarhumah. Baru kata mama almarhumah, "Itu gimana? Aku mau pulang. Aku mau lihat satu." Katanya gitu kan. Baru ternyata di sela-sela pembicaraan itu sempat si Iha ini bilang ke jangan beritahu keluarga dulu. Nah, baru kata karena kita nggak tahu Bang, aku nggak tahu. Pokoknya alasan dia jangan beritahu keluarga dulu. Tapi tanteku bilang enggak. 2 sama Michael harus tahu. 2 ini Ica. Kan 1 itu si Loren, 2 si Ica.
Enggak, 2 sama si Michael harus tahu. Disitulah karena dia bilang mau pulang, si Iha ngomong dulu, "Mak, bentar lagi Mama, Papa sama Naomi ke situ, jemput Mama." Ke Jakarta. Ke Jakarta. Kenapa harus dijemput? Karena kata penjelasan si Iha, mamanya udah kian di Jakarta. Mamanya Mamanya Iha udah kian di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Hari Minggu itu baru nyampe si Naomi dan si papanya di Jakarta. Papanya Iha. Papanya Iha baru nyampe Jakarta. Hari Minggu. Hari Minggu. Itu kata si Iha ke mama mertuanya. Oke. Nah, sementara pengakuan katanya si papanya si Iha ke mamanya waktu nyampe di Jakarta ini ke rumah tanteku, dia bilang gini, "Aku baru nyampe Jakarta loh. Belum pun aku sempat berak di Jakarta ini, udah ada telepon kayak gini, harus pulang kayak gini." Pokoknya dia tanda kutipnya kayak memalukan sekali katanya kejadian ini. Gitu. Nah, padahal sejak ada percakapan kayak gitu, tanteku udah putar pikiran. Tadi kata Iha yang di sini mama, yang baru datang itu bapak sama adiknya. Tapi kata bapak ini anaknya sama istrinya udah kian di Jakarta, dia baru datang. Ini mana yang benar? Cuman dia nggak mau ambil pusing, yang dia mau tahu hari itu dia harus pulang. Oke. Lalu terbanglah ke Medan. Situlah katanya bersama besan ini. Kan? Dicarilah tiket, ternyata dapat tiket jam 8 malam. Berarti dari Jakarta ke Medan, baru nyampe Medan tuh jam 11 malam. Nyampe rumah jam. Itu keluarga yang lain belum tahu? Belum tahu, karena memang mereka bilang jangan beritahu keluarga dulu, jangan beritahu polisi dulu katanya. Oke, masih Mama, Ica sama Michael dan keluarganya. Dan Bapak. Baru itu yang tahu. Nah, di situ kan mereka bilang jangan beritahu polisi, jangan beritahu keluarga, kan gitu. Akhirnya jam 11:30 nyampe lah mereka di rumah Iha. Rumah Iha itu di yang kejadian TKP. Nah, adekku si Michael ini dia cerita ke aku bingung loh Kak, padahal dari Jakarta di mobil bahkan di perjalanan selalu bilang jangan beritahu keluarga dulu, jangan telepon polisi dulu. Tapi begitu kami sampai Kak, di situ udah ada polisi. Wow. Udah ada polisi Kak. Terus awalnya mereka cuma duduk-duduk aja. Tapi begitu lihat kami turun dari mobil, baru orang itu gerak katanya, baru sibuk-sibuk, baru datang entah dari mana-mana polisinya katanya datang rame-rame. Itu kesaksian si adekku Michael. Itu dia cerita ke kami kan. Jadi udah kayak gitu, ya mungkin si Michael pun ada dengar-dengar kejadian di situ, tapi dia nggak terlalu, dia hanya fokus saat itu kakakku di mana gitu. Kemudian sampai kakak datang hari Senin kan? Senin sore itu belum ada cerita sebenarnya kejadiannya seperti apa sih? Kalau memang dia bundir, maksudnya enggak, aku tipe orang yang nggak suka bertanya. Tapi di saat itu aku hanya nanya, ini gimana ceritanya? Tanteku ceritakanlah ke aku seperti yang disampaikan si Iha ke dia. Di situ aku bilang, sorry ya, aku bilang ke dia, tapi di berita ini loh ceritanya, seperti yang mungkin yang sudah tersebar cerita si anak. Tapi ini loh ceritanya, sampai sempat ada komunikasi, Pi, aku minta maaf ya, gitu. Baru kata tante itu, enggak benar, itu enggak benar. Si Iha enggak kayak gitu ngomongnya ke saya katanya. Dia enggak begitu, dia enggak ada nyinggung-nyinggung di situ, ada si abang, dia enggak ada nyinggung, ada komunikasi kayak gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya abang atau kakak mau dengar tanteku cerita kejadian yang atau kronologis yang disampaikan Iha, nanti bisa lihat gitu. Kemudian ngumpul dan tadi banyak kejanggalan itu ya. Iya. Oke, saya ke Bang Vino dulu. Bang, biasanya kalau dalam hukum itu kalau ada kejadian seperti ini, orang meninggal tidak wajar, prosesnya seperti apa? Oke Bang, ini kita lihat per single case ya. Nah dalam hal ini kan pada saat itu Winda Loren itu sudah ditemukan meninggal di kamar mandi itu pada tanggal 2 Agustus ya. Kalau nggak salah tanggal 2 Agustus dari Polrestabes Medan, ya kan, Satreskrim ya, mendatangi TKP lokasi dan langsung membuat laporan tipe A.
Nah, laporan tipe A itu kan adalah laporan yang dibuat petugas di lapangan pada saat menemukan TKP. Dia wajib lapor karena kejadian ini melibatkan senjata seorang anggota kepolisian. Nah lalu setelah tanggal 2 membuat laporan, dilakukan otopsi ya. Dilakukan otopsi, lalu hasil kesimpulannya adalah, nah pada saat jenazah dikirimkan ke pihak keluarga dan pihak keluarga melihat ada begitu banyak kejanggalan-kejanggalan, keluarga tidak terima dengan kejadian tersebut dan langsung membuat laporan tipe B ke tanggal 6 Agustus ya, ke Polda Sumatera Utara ya pada saat itu ya. Nah, dalam hal ini Bang Vincent, saya betul-betul speechless Bang Vincent. Karena bagaimana mungkin ya dari Polrestabes itu langsung menyimpulkan bahwa ini kejadian, tapi jenazah yang diterima oleh pihak keluarga itu ditemukan begitu banyak kejanggalan. Dan akhirnya saya hanya bisa berkata, aku speechless, Dor. Boleh dibantu nggak? Boleh dibantu Dora untuk membantu menjelaskan? Silakan. Iya. Jadi kita melihat ini Bang, kejanggalan-kejanggalan ini dari awal yang diceritakan oleh Kakak Maria. Kalau memang almarhumah ini meninggal karena pasti ada cerita di situ. Ketika laporan yang sudah disampaikan pada laporan A dan B itu kan juga jeda waktu tuh, tanggal 2 kejadiannya, sedangkan laporan B-nya itu kan tanggal 6. Itu sudah pastikan orang lalu lalang di situ sudah banyak sekali ya Bang ya. Apakah kesimpulan seperti itu? Dan kita kembali lagi ke tanggal 2 itu, kalau memang yang tadi Abang tanyakan bahwa keluarga ketika datang, kalau memang ini informasi yang didapatkan itu adalah almarhumah, pastikan ada senjata yang meletup, dan itu bukan kayak senjata mainan dan hanya bunyi kecil. Itu kan pasti tetangga juga akan mendengar. Apakah mendengar peristiwa itu ada letupan senjata api atau yang digunakan seperti apa peristiwa pada saat sampai almarhumah meninggal, dan dengan proses yang kita dengar seperti Kakak Maria cerita sampai pada saat sudah diotopsi dan tidak ada menghadirkan keluarga untuk melihat otopsi tersendiri. Tiba-tiba sudah ada pembacaan akta kematian dengan kesimpulan bahwa itu murni. Menurut masyarakat awam saja merasa itu ada kejanggalan, apalagi kita yang mengerti hukum Bang. Seperti itu. Oke. Kemudian jadi sampai dia dimakamkan, gak ada cerita tentang kejadian di hari dia meninggal itu yang katanya. Kalau cerita nggak ada Bang. Tapi setelah dimakamkan, ini kan kami orang Nias ini biasanya kalau setelah meninggal 3 hari, itu kami pergi berziarah, namanya menanam bunga, tanam bunga. Nah disitulah keluarga kami ini datang, kebetulan datang di situ Bang, si gali kuburnya ini yang nyeletuk, kok lama kali diisi. Barulah ditanya, kenapa rupanya? Ini kami gali dari minggu pagi loh. Sampai nanti kalaupun Abang bisa lihat di podcast sebelah, udah ada bukti percakapan, video dokumentasinya, percakapan sama gali kubur itu, bahwasanya kuburan itu dipesan hari Minggu pagi. Pokoknya selesai digali itu sebelum matahari tinggi. Naik, sebelum matahari tinggi. Nah di situ kesimpulannya kalau matahari belum tinggi berarti di antara jam 9 sampai jam 10 kan. Sementara kami tanya biasanya orang Abang galinya kapan? Katanya kami biasanya kerja gali itu subuh. Biar enggak ini, karena galinya berarti subuh saja. Dipesan pagi. Iya. Sementara laporannya, beritanya itu dia ditemukan meninggal itu jam 12 siang. Jam 14.30. Setengah 3 sore. Setengah 3 sore. Tapi pemesanan kuburan yang udah digali pagi. Dari subuh. Pagi hari Minggu. Pagi hari Berarti Minggu. Duluan digali kuburan baru ada laporan kematian ke keluarga. Wow. Berarti harusnya kalau dia pesan kuburnya subuh, dia meninggalnya dini hari. Harusnya. Ya kan? Masa
Orang meninggal normal kan harusnya meninggal dulu baru pesan kubur baru digali. Ya. Nah, ternyata dari cerita yang pengelola makam sama penggali kuburnya memang minggu pagi udah dipesan kuburannya. Berarti meninggalnya mestinya dini hari kalau sesuai itu kan. Kan dia mesti meninggal dulu. Iya, baru kalau pesan. pesannya subuh ya minimal meninggal dini hari lah ya. Tapi di berita ditemukan jam 12. Kubur sudah digali sebelum jam 12 menurut keterangan para penggali kubur kan? Ya enggak sih? Kalau meninggalnya tetap jam 2:30, Bang. Enggak, kalau di berita itu kan laporannya ditemukan meninggal sekitar jam 12. Oh, di berita. Kalau di berita kan kami nggak ngikutin berita, Bang. Lalu kemudian dilaporkan oleh IH ke keluarga itu kan jam 14:30. Ya, 14.30 ya kan. Tapi informasinya ditemukan meninggal jam 12 siang gitu. Kurang 12 sekian lah di kamar mandi dengan kondisi seperti orang lah gitu ya. Tapi anehnya kok makamnya udah dipesan dari subuh? Itu yang kami nggak tahu, Bang. Siapa yang mesan kubur? Pihak IH, keluarga IH. Di mereka yang pesan kuburan, peti jenazah sama ambulans. Nah, ini masuk gak Bang dalam penyidik upaya polisi untuk mengungkap fakta kematian ini? Oke. Jadi Maria ini kan dan pihak keluarga itu sudah melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR. Dan Komisi 3 DPR itu memerintahkan kepada Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan untuk melakukan penyidikan secara menyeluruh dan transparan. Betul? Dan dari pihak keluarga ini sudah mengajukan proposal untuk otopsi ulang ya, kalau nggak salah. Dan apakah sudah di-approve untuk otopsi tersebut? Masih belum. Tapi kita memang keluarga besar sama PH juga memang ada arah ke sana. Iya, Upaya ke sana untuk dilakukan ekshumasi. Tapi faktanya tadi kakak bilang waktu Mbak Maria bilang waktu memandikan jenazah waktu memeriksa jenazah tidak melihat bekas tembakan itu loh, tapi kayak goresan gitu ya. Ada jahitan juga. Di jahitan dari sini aja. Dia jahitan dari sini sampai belakang telinga. Tapi Mbak tidak melihat ada bekas. Kalau peluru tuh kan apalagi kalau dekat. Iya. Ya pasti ada lubang kan. Itu Mbak tidak melihat itu. Kalau dilihat dari segi jahitannya nggak ada lubang. Mungkin sudah ditutup. Sudah dijahit. Tapi waktu saya tekan biasa aja kayak gini habis dilukain terus dijahit. Nggak bolong gitu ya. Nggak bolong. Nggak ada bolong. Wow. Wow. Itu yang saya lihat pas pegang jenazahnya. Cuman kalau ada penelitian lain yang mengatakan itu hal yang biasa, ya saya nggak tahu juga. Intinya itulah fakta yang saya lihat. Mbak tidak melihat ada bolong di situ. Terus di sininya itu kulitnya ya biasa aja Bang. Harusnya kan minimal ada merah, ada lebam atau apa. Terbakar atau apa nggak ada. Bahkan rambut pun rambutnya pun nggak ada sama sekali terbakar atau sebagaimana orang kena tembak lah gitu ya. Nggak ada. Oke. Bentar, sebelum ke hubungan pribadi, aku masih penasaran. Sampai sekarang belum ada cerita tentang, kan pasti keluarga, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Kok bisa dia sampai mengakhiri hidupnya seperti itu gitu? Nggak ada cerita. Nggak ada. Kita nggak ada pikiran ke sana dan untuk ya maksudnya kan dikasih tahu bahwa BD. Ditanya gimana kejadiannya kok bisa? Waktu malam itu kami ngumpul, keluarga sempat bertanya. Iya. Tapi pihak IH nyuruh kami lihat di berita katanya. Udah dijelaskan di sana. Apa penjelasan di berita? Enggak. Ya, kami nggak ada lihat berita, kan aku bilang kami nggak ada lihat berita. Iya, tapi masa tapi mereka suruh kami lihat di berita. Lihat di berita aja sampai ada omku marganya Nehe kalau nggak salah istri. Katanya sampai sekarang kami nggak ada lihat berita loh. Kami nggak dengar berita. Kami datang ke sini karena ditelepon. Ya, kejadiannya kan di situ rumah. Jadi kalau begitu kesannya kan orang bisa begini. Berita udah disiapkan, kuburan udah disiapkan, tinggal kan bisa begitu orang menyimpulkan. Ya kan? Karena jadi aneh. Masa sama keluarga gak diceritain? Kok bisa? Gimana sih kejadiannya? Kamu di mana waktu kejadian kan? Gitu. Kalau disuruh nanya ke berita berarti orang bisa ada kesan begini loh. Oh, beritanya udah disiapkan. Beritanya pun udah disiapkan. Kuburannya udah dipesan sebelum
jam yang ada di berita itu kan. Artinya kan aneh, kuburan udah disiapkan, berita juga akan seperti apa udah disiapkan. Kita bisa menangkap kesan seperti itu. Jadi sampai sekarang nggak ada cerita. Dia di hari kejadian itu, pada momen kejadian itu, sebenarnya apa yang terjadi? Suaminya, mantan Ada suaminya di di mana, mana? anak-anaknya di mana? Betul. Enggak Ada. ada yang bisa cerita hari itu. enggak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan Oke, keluarganya ngomong, setidaknya Bapak, waktu momen itu Iha ada di mana? Tidak ada juga nggak ada yang penjelasan. karena kan mau nggak mau kan kami harusnya bisanya bertanya sama keluarga Iha kan. Sampai kami ada yang bertanya sama bapaknya Iha, dan jawabannya adalah saya pun tidak ada di tempat. Bagaimana saya ngasih penjelasan? Yang ada di tempat siapa? Hanya Iha, baru si Loren dan 2 anaknya. Oke. 1 mbak, 1 lansia. Nah, pembantunya nggak ada yang cerita juga. Sampai sekarang kami nggak tahu kalau polisi udah wawancarai atau belum. Enggak, Ya, tapi keluarga ada bukannya yang bertanya keluarga Nggak kan ada, Ada bertanya nggak? nggak ada. Kan saya udah bilang tadi Mbak, begitu kami nyampe di situ kami tuh udah nggak di Jadi belum ada, keluarga belum tahu sama sekali apa sih yang terjadi di. nggak ada yang tahu. Iha bahkan- nggak cerita. Iha nggak di situ Bang. Dari kami datang ke situ Iha udah nggak di situ. Katanya udah ditahan, tapi nggak tahu kalau bener apa enggak. Oh, ditahan. Iya, katanya ditahan di Ya, Propam. informasi terakhir sih ditempatkan di tempat khusus, Tapsus. Wah, nggak tahu Di Bang. tempat khusus. Pokoknya begitu saya datang hari Senin itu Iha nggak ada. Oke, jadi sampai sekarang keluarga nggak tahu apa yang terjadi dengan. Kalau orang cerita BD kan pasti ada ceritanya di hari itu apa, Nggak ada, atau Bang. setidaknya orang dengar letupan senjata pakai senjata. Nggak ada, kan? nggak ada. Tidak ada dengar Nggak ada letusan. dengar, nggak ada tanya ke siapapun. Oke. Kalau dari keluarga kami ya. Ya. Tapi kalau keluarga dia ada yang tahu, kami nggak tahu karena memang nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi banyak kejanggalan akhirnya karena mungkin tidak transparan. Iya. Lalu kemudian pertanyaannya, benar ini kan mantan ya. Iya. Bagaimana Mbak almarhumah ini, Mbak Loren ada di sana? Jadi ceritanya Bang, di akhir bulan April Mm-mm. si abang ini dijemput sama Iha dari Jakarta dibawa ke Medan. Bentar. Mereka bercerai kapan? 2021. Setelah berapa tahun menikah? Mereka menikah 2016. 2016, 2021 sekitar 5-6 tahun lah. 6 tahun menikah, cerai. Iya. Lalu Mbak almarhumah, Mbak Loren pindah ke Jakarta. Iya. Setelah dia tahu dia udah diceraikan secara sepihak. Emang prosesnya nggak tahu? Nggak tahu, dia nggak tahu sama sekali. Bahkan keluarga pun nggak ada yang tahu. Jadi gimana ceritanya perceraian Jadi, itu? Di hari Minggu yang kayak bilang tadi itu antara Agustus atau September, saya bilang lah ke dia, udahlah besok kau siap-siap kita ke PN. Kita ceklah statusmu itu, biar jelas kau, aku bilang gitu. Akhirnya Senin pagi, pergilah kami ke PN. Itu sampai jam 2 kami di sana nggak dapat hasil. Iya, dia nggak dapat hasil. Salinan putusan. Salinan putusannya nggak dikasih, nomor perkaranya nggak dikasih. Loh. Akhirnya lamalah kami di ruang tunggu itu kan Bang, nunggu ini jadi kayak mana kita ini dapatnya kayak mana gitu kan. Akhirnya lewatlah satpam. Setelah kami bilang ke satpam, siapa orang yang bisa kami jumpai, tolonglah kami Bang gitu. Kasihan lo adekku ini nggak jelas statusnya, saya bilang gitu. Akhirnya si satpam inilah kasih nomor salah satu petugas yang kerja di situ. Cuma saya nggak tahu namanya. Dia komunikasinya sama adekku. Baru adekku bilang, Kak, udah Kak, aku udah dapat nomornya. Besok kalau paling lama jam 2 siang kita dapat hasilnya. Salinan. Akhirnya mungkin di hari Selasa dia dapat. Di hari Rabu lah dia kasih tunjuk ke aku pas aku ke rumah. Kak, udah keluar loh Kak. Aku baca 2021. Aku kaget di situ. Kau udah tahu statusmu. Kau jangan di Medan lagi. Kau carilah tempatmu memulai hidup baru. Sebentar. Dia cerai 2021. Emang selama proses almarhumah nggak dilibatkan? Enggak. Bahkan Keluarga pun juga? enggak. Mediasi pun enggak. Keluarga adekku pun enggak ada yang dipanggil. Enggak ada mediasi, enggak ada pertemuan keluarga, enggak ada sidang kantor, enggak ada. Siapa sih orang ini? Enggak tahu. Enggak, maksudnya
kalau perceraian itu setidaknya ada pemberitahuan atau dia beritahu ke istrinya, saya mau talak bla 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 gitu. Nggak ada. Kalau nggak salah ya. Iya. Lalu ngajukan. Jadi dia masukin berkas sendiri, sidang sendiri, mediasi sendiri, sampai putusan dapat sendiri. Pokoknya di situ keluarga bahkan dia sendiri kaget, Bang. Ternyata dia udah diceraikan 1 tahun yang lalu. Itulah kami nangis-nangis pas lihat. Jadi pas kami lihat salinan itu, Iya. udah dikirim PDF dalam bentuk PDF sama foto. Nangis-nangislah kami di rumahnya di Pelampoyan lantai 2. Barulah aku bilang, udahlah Dek, mungkin udah jalannya. Iya. Kamu mulailah hidup baru, saya bilang gitu. Jangan di sini lagi. Lalu setelah dia tahu, akhirnya dia ke Jakarta. Akhirnya dia memulai kayak dia memberanikan diri. Pindah ke Jakarta. Pindahlah ke Jakarta bawa seluruh keluarganya. Bersama anak pertamanya. Bersama anak pertamanya. Ibu, anak. Kalau adiknya yang laki udah duluan di Jakarta, yang bernama Michael. Kuliah. Oke, tinggallah mereka di Jakarta. Kemudian selama di Jakarta komunikasi masih? Siapa? Si Iha sama almarhumah. Aku nggak tahu kalau masih ada komunikasi antara Loren sama Iha. Tapi kayaknya kalau sama Gema mungkin ada komunikasi masalah, mungkin tanya-tanya soal si abang. Gema itu siapa? Nenek. Oh, nenek. Oke. Komunikasi. Iya, biasanya masih ada komunikasi sama Gema kan. Cuman kalau untuk sama si kakak aku nggak tahu. Ya. Lalu kemudian kenapa akhirnya si almarhumah ini ada di Medan lagi dan di rumah mantannya itu? Jadi balik lagi ceritanya nih Bang. Ya. Jadi di akhir bulan April kemarin, itulah si abang ini dijemput sama papinya. Katanya dibawa ke Medan buat sekolah di sini aja. Ya. Nah, baru di bulan Mei, itulah ada percakapan orang itu, si Loren jumpa si abang, tapi dengan syarat harus rujuk. Makanya si kakak bilang, K1 bilang, boleh tapi kamu izin sama mama. Oke. Nah akhirnya si Iha izin sama mertuanya. Katanya udah ada kesepakatan antara Satu dan dia. Mereka mau membangun lagi rumah tangga mereka yang rusak. Pemirsa, Satu itu panggilan mereka untuk almarhumah. Karena dia anak pertama dibilang kakak satu ya? Iya kakak satu. Kakak aku kan kakak sulung. Ya. Dia kakak satu. Oke. Loren. Almarhumah ini. Iya. Lalu kemudian terjadi itu si Iha minta izin ke mama. Aku sama K1 sudah sepakat mau bangun rumah tangga lagi, mau membesarkan anak-anak bersama lagi. Mohon restunya ya Mak, kayak gitu. Dan si tanteku nggak ucup-ucup langsung oke gitu kan, tapi dia mau boleh Nak, tapi biarlah keluargamu yang kesini. Kita harus bicarakan. Nah. Itulah di akhir bulan Mei itu dijemputlah dia di Jakarta sama mamanya si Iha. Dan mamanya almarhumah ikut juga ke sana. Mereka jumpanya di bandara. Oh, ya, maksudnya mamanya ngantar ke sini, ngantar ke Medan, ke Medan enggak, cuma si mertua jemput si kakak satu di Jakarta, perginya berdua. Balik. Jadi dari Mei itu almarhumah sudah di Medan di rumah mantan suaminya yang katanya mau rujuk. Itu kan akhir Mei ya, awal Juni udah di sana mereka. Karena sebelum ke Medan itu ceritanya mereka masih ke Kuala Lumpur dulu. Wah, tujuan ke sana saya nggak tahu. Ya, intinya Juni itu sudah baliklah si almarhumah ini ke rumah mantan. Rumah mantan dan yang di situ akhirnya yang katanya mau rujuk. Nah, dan di situ selama kegiatan di rumah itu si Iha ini selalu update ke Gema. Mah, si Satu kayak lagi ngasih makan anak, kami lagi ke gereja, kami lagi di mall. Pokoknya setiap saat kegiatan mereka pasti di-update ke Gema gitu kan. Dan Gema selalu ngerasa berarti baik-baik aja. Lalu terakhir kemarin ke mana? Ke Komisi 3. Mbak ikut? Aku nggak ikut. Aku udah beli tiket tapi nggak jadi tertinggal. ikut. Jadi Maria ini seharusnya itu ikut dengan rombongan keluarga yang kemarin pergi ke Komisi 3 DPR RI. Tapi karena ada orang tua yang sakit kebetulan pas banget di jam harusnya berangkat ke bandara, dari rumah ditelepon, ini gawat gitu. Bos lagi gawat,
Jadi otakku lagi mikir mau ke Jakarta atau Balik ke pulang. rumah. Nah, kalau sempat kenapa-napa tapi aku di Jakarta kan ribet lagi. Udah mending aku balik aja, pikirku hari itu. Tapi ternyata si bosku bilang nggak usah, kau kesana aja. Suarakan keadilan untuk adekmu. Jadi tiketmu hangus ya. Yang pertama hangus. Dan kita pada malam hari ini mendapatkan narasumber yang menurut saya ini cukup penting, karena menurut kesaksian dari Maria justru foto-foto yang beredar tentang almarhum itu adalah foto dari Maria yang mengambil foto tersebut. Yang beredar di sosmed sekarang gitu ya. Iya. Dan Maria juga mendapatkan intimidasi ya. Dapat intimidasi dari berbagai pihak. Aku yang sampai sekarang nggak paham itu, kok nggak ada cerita bagaimana peristiwa itu terjadi. Nggak ada yang ceritakan. Hilang Karena gini, peristiwa itu. kalau misalnya Iha itu nggak ada di rumah, ya pasti senjata yang dipakai itu juga nggak ada dong. Gini Bang, Saya nggak paham, maksudnya misalnya dia taruhlah dia lagi dinas, masa nggak bawa senjata sampai senjatanya ada di rumah dan dipakai istrinya untuk. kan kejadian itu aku ataupun tanteku ataupun siapapun tuh nggak ada di situ kan. Kan yang seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Di awal udah keluar narasi bahwasanya si almarhum ini meninggal BD. dengan cerita yang diceritakan si anaknya. Anaknya kan udah diposting itu Bang, kesaksian anaknya. Kalau Abang bisa ikutin ada, udah diposting kesaksian anaknya bahwa di kesaksian anaknya mereka pertama itu bertiga di kamar, main-main lah katanya. Anak pertama, kedua? Enggak, dia aja anak pertama, maminya sama papinya. Itu di yang udah beredar ya. Itu lagi main-main sama mami papinya di ranjang. Nah, setelah itu nggak lama si Iha ini pergilah mandi. Udah dia pergi mandi. Di situ tinggallah si almarhum sama si abang. Anak pertama mereka. Di ceritanya itu maminya suruh si abang tidur. Tapi dia menghadap yang mungkin ke arah kamar mandi kalau nggak salah. Mami kata si abang, kan aku nggak bisa tidur, jadi aku menghadap sana, jadi yang dihadapnya dinding. Nah, baru setelah itu maminya ini tidurlah di sebelah dia, di peluknya, bilang gini, abang jadi anak yang baik ya, jadi anak yang pintar ya kalau nggak salah. Dia jawab iya Mi, katanya gitu. Baru dia ini ceritanya si abang ya. Anak pertama. Jadi abang nggak tahu. Jadi mami ke kamar mandi, tapi abang nggak dengar suara langkah kaki mami. Dia bilang, mami ke kamar mandi, tapi abang nggak dengar suara langkah kaki mami. Udah, setelah itu mami masuk kamar, enggak masuk kamar mandi. Dia kayak gitu kan. Mami masuk kamar, enggak masuk kamar mandi. Di situ papinya kan tadi keluar. Itu papi masuk kamar pakai handuk, tapi di sininya merah-merah. Baru di situ papi karena lihat nggak ada mami, dipanggil-panggilnya lah mami. Satu, kamu di mana satu? Nah di situ kan kamar mandinya gelap, mati lampu. Papi manggil satu, kamu di mana satu, gitu kan. Akhirnya papi dobrak-dobrak pintu. Itu kan udah hampir terbuka. Tapi maminya nggak jawab, maminya cuma bilang, Pih, maafin aku ya Pih. Udah deh, ada suara tembakan katanya. Itu penjelasan si abang. Anak pertamanya. Sementara kalau yang dijelaskan si tanteku dengan kronologis yang diceritakan si Iha, nggak seperti itu. Nggak ada yang keterlibatannya si abang ini. Anak pertamanya. Di dalam itu. Kalau versi tanteku, udah aku buka aja ya. Karena kan aku bilang tadi ada videonya, kalau mau ditonton ada di videonya. Sedangkan di versi tanteku dia bilang gini, dia baru pulang dari gereja. Itu ada banyak kali yang nelpon di handphonenya dia. Makanya panggilan tidak terjawab. Akhirnya si Michael telepon, Ma angkat telepon, itu abang nelpon, Bang Iha nelpon. Tanteku kenapa katanya. Gak tau lah, angkat. Baru dia angkat, ditelepon lagi kan. Kenapa nak katanya gitu. Itu mah satu. Iya kenapa satu? Satu mah udah ninggalin kita. Ninggalin gimana?
Iya mah si satu udah meninggal. Disitulah tanteku syok, meninggal gimana? Meninggal kenapa? Wajarlah orang tua Iya nanya pasti kan. kaget. Hancur Iha ini mah katanya. Hancur kenapa? Iya mah, satu pakai pistol Iha katanya. Kok bisa? Kata tanteku kan, kok bisa? Iya mah, dia ambil pistol Iha. Tapi tanteku nggak fokus apakah di atas lemari apa di dalam lemari. Yang dia dengar ada kata lemari. Si satu ambil pistol Iha di lemari gitu. Tapi apakah di dalam lemari apa di atas lemari dia lupa katanya. Pokoknya ada kata lemari. Baru kata tanteku, udah angkat bawa ke rumah sakit gitu. Bawalah ke rumah sakit gitu. Nggak bisa mah, nggak bisa. Nanti kena katanya. Nanti kena. Kok bisa kena katanya, udahlah cepat angkat. Itulah cerita si Iha ke tanteku. Kalau kronologis yang diceritakan Iha. Nggak ada si nggak ada si abang di situ. Masih banyak ruang kosong ini peristiwa ini ya. Mudah-mudahan dari cerita pihak Polrestabes Medan itu kita nggak tahu ya, polisi punya SOP sendiri, tapi mungkin keterangan dari berbagai pihak itu perlu didengarkan lagi. Dan ya sekarang pihak keluarga membuat laporan polisi lagi ya Bang? Ya, ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 6 Agustus, laporan tipe B. Oke. Belum ada pendalaman, belum ada keluarga yang dipanggil. Keluarga dipanggil lah. Belum ada. Dan katanya soal si Brigadir Iha ini ditahan di tempat khusus itu informasi udah nyampe ke Abang. Di story sih sudah ada yang posting dari anggota keluarga. Cuman anggota keluarga dari pihak korban itu di statementnya menyatakan, ya kami mau bukti, kami mau foto, kami mau dokumentasi. Betul nggak dia benar-benar? Karena kan posisi keluarga korban ini kan pada saat ini masih berada di Jakarta, tapi malam ini mereka pulang ke Medan. Semoga sih ada kelanjutannya ya. Entah yang rencana mau ekshumasi itu. Jadi keluarga minta otopsi lagi. Oke. Kalau dari Bang Vino sebagai praktisi hukum gimana melihat dari ceritanya Mbak? Jujur saya itu speechless, saya itu bingung mau jawab apa karena kok hal yang ekstrim seperti ini terjadi di rumah seorang mantan suami yang profesinya adalah seorang penegak hukum. Jadi saya bingung mau berkomentar apa, saya berkomentar nanti dibilang saya menjelek-jelekan instansi kepolisian. Karena kesimpulan yang diberikan mengenai hasil otopsi bahwa korban itu bisa meninggal karena itu cenderung menurut pihak keluarga korban itu tidak transparansi dan terlalu terburu-buru begitu loh. Jadi saya juga sampai speechless mendengar kasus seperti ini. Saya jadi teringat kasus Ferdy Sambo yang dulu. Joshua. Ini seperti kasus Ferdy Sambo tapi jilid 2 dengan konteks yang berbeda. Jadi saya harapkan Komisi 3 DPR RI dalam hal ini nggak cuman hanya semangat di depan, tapi konsisten dalam terus mengawal kasus ini sampai adanya tuntutan dan vonis. Karena saya melihat di SPDP-nya, di sini ada 2 pasal yang disangkakan ya oleh pihak penyidik. Kan ini sudah naik sidik ya. Ya kan? Di sini saya lihat ada 2 pasal yang disangkakan. Pasal yang pertama itu adalah pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pembunuhan yang berbunyi menjatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun bagi pelaku yang merampas nyawa orang lain. Jadi misalkan sampai terbukti bahwa pistol tersebut ya diletupkan oleh pihak kedua kepada almarhum, itu ancaman hukumannya itu adalah 15 tahun. Ya, 15 tahun sampai maksimal 20 tahun. Ya kan? Tapi di sini ada lagi pasal yang ditulis oleh penyidik ya. Kan pasal berlapis ya. Dugaan pasal 462 KUHP baru ya
yang berbunyi, setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun maksimal. Jadi misalkan pistol tersebut adalah milik seorang anggota kepolisian. Lalu pistol tersebut diletupkan oleh siapa? Oleh almarhum. Almarhum kan mati kan. Nah, dari si pemilik pistol ini hanya tuntutannya itu maksimal 4 tahun. Dan kita tahu sistem peradilan di Indonesia, majelis hakim itu hanya bisa menjatuhkan sebuah vonis lebih berat ke salah satu pasal pidana. Nah, dalam hal ini kita harus betul-betul kawal proses hukum, ya, proses penyidikan setransparan mungkin, dan banyak sekali narasi-narasi yang dibangun seolah-olah almarhum ini melakukan. Nah, yang saya takut kalau narasi ini terus dikembangkan dan nggak kita kawal, ya kan, nggak kita cari bukti baru untuk membuktikan bahwa ini sebetulnya bukan, tapi ini ada unsur kesengajaan. Yang saya khawatirkan adanya pasal 462 karena hukuman maksimalnya hanya 4 tahun. Sedangkan dari kronologis cerita yang tentang, maaf ya, kok kuburan sudah disiapkan bahkan jauh sebelum ada pengumuman, ada deklarasi bahwa almarhum ini mati, ya kan? Itu seperti lebih cocok sebetulnya itu masuknya ke 459 KUHP baru ya. Yaitu setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Itu menurut pendapat saya, Bung Vincent. Kalau dari Bu Theodora gimana? Iya, kalau kita melihat dari sisi kita sebagai penegak hukum, ceritanya saja sudah berbeda versi ya Bang. Yang satu terputus cerita kronologisnya tidak lengkap, versi keluarga dari korban tidak mengetahui pada saat itu siapa-siapa saja yang ada di dalam rumah itu, dan terjadi peristiwa sampai door itu terputus, pihak keluarga tidak mengetahui dan seolah-olah rumah itu kosong. Padahal rumah itu ada penghuninya. Yang kedua, sudah terbit laporan polisi dengan pasal yang hanya 2 pasal yang disangkakan. 458 dan 462. 458 itu ancaman hukumannya itu 15 sampai 20 tahun, sedangkan pasal 462 itu ancamannya maksimal itu 4 tahun. Nah, vonis bisa lebih rendah kalau dari pihak terdakwa ini belum pernah ada catatan kriminal. Nah, kan ini seperti pasal 462 ini seperti kalau saya lihat tuh seperti exit plan nih, jalan keluar gitu loh. Nah, mohon koreksi bila saya salah, cuman ya, penggiringan opini almarhum ini melakukan bundir ini intinya kan harus ada pengawalan dari masyarakat dan juga Komisi 3 dan semua pihak yang terkait. Kasus ini kan kita mendengar juga jadi agak blunder. Sebenarnya itu yang disampaikan bahwa bunuh diri almarhumah atau ada unsur yang lain, kesengajaan dan lain sebagainya. Ya, mari masyarakat kita kawal bersama supaya transparan, akuntabel ya Bang ya. Karena kasihan kalau misalkan kan apa yang menimbulkan almarhumah mengambil keputusan untuk menghabiskan nyawanya, sedangkan anak putra pertamanya dan mamanya itu kan jadi tanggung jawabnya almarhumah. Menurut keluarga dan juga ya kita sebagai seorang ibu juga tidak mungkin berpikir sekonyol itu. Itu poin pertama. Yang kedua, tidak ada juga yang mengetahui bahwa pada saat mereka cecok terus tiba-tiba dan lain sebagainya, dan senjata yang digunakan untuk itu ada di mana sekarang posisi kan kita juga tidak dikasih tahu. Bahkan publik juga tahu. Pihak kepolisian pun tidak menjadikan alat itu sebagai ini loh bukti. Kan begitu ya Bang ya. Alat bukti bahwa inilah yang menimbulkan si almarhumah tidak ditunjukkan, malah sibuk dengan otopsi dan juga mengeluarkan akta kematian bahwa ini murni. Itu tidak dijelaskan bahwa alat buktinya apa saja yang dipergunakan dan tahapannya saksi dan lain sebagainya sudah dipanggil dan diambil keterangan. Ya
agak-agak janggal sih Bang menurut kita sebagai penegak hukum. Kita butuh pengawalan yang sungguh luar biasa Bang. Oke. Ada narasi yang kuat yang mengarahkan di media sosial bahwa almarhumah ini adalah saksi KPK. Betul? Isu itu Kalau ya. Isu isunya seperti iya. narasi dikembangkan seperti itu. Nah, kok sudah meninggal, sudah almarhum, kok masih dirusak reputasinya? Nah, saya tidak tahu narasi ini dibuat oleh siapa, tapi jika betul narasi ini dibuat oleh seseorang yang berseberangan dengan almarhumah, lalu dibuktikan juga bahwa pistol itu bisa meletus karena adanya pihak kedua yang melakukan itu, pasal 459 bisa masuk loh. Pembunuhan berencananya bisa masuk, menurut saya. Nah, jadi dengan pihak lawan membuat narasi, oh ini saksi KPK, kalau sampai itu terbukti itu adalah pihak lawan yang membuat narasi tersebut, itu justru akan berbalik menyerang mereka, bukan menjatuhkan almarhum. Itu dari saya. Oke, kalau soal saksi itu emang di pemberitaan seperti itu. KPK juga membenarkan bahwa orang dengan nama persis sama dengan almarhum itu memang pernah dipanggil tapi tidak datang sebagai saksi. Kalau sebagai saksi itu kan kemungkinannya dua. Bisa saksi yang mengetahui tindak kejahatan atau bisa saksi yang berpotensi terlibat dalam tindak kejahatan. Tapi sejauh ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak KPK. Juru bicaranya Pak Budi tadi menjelaskan seperti itu, bahwa pernah dipanggil, tapi mereka juga karena belum pernah ketemu, mereka juga nggak tahu apakah ini nama ini sama orangnya dengan yang meninggal, orang yang meninggal ini. Tapi intinya memang karena ini berkaitan dengan nyawa, dengan begitu banyak cerita dan hal-hal yang menurut pihak keluarga agak janggal, ya tidak ada tempat lain untuk mereka menemukan kebenaran yang sesungguhnya itu selain dari pada pihak kepolisian. Karena itu mudah-mudahan informasi terakhir kan Brigadir IH ini sudah ditempatkan di tempat khusus, mudah-mudahan akan ada pendalaman, jadi biar tidak ada sangka, apalagi ini kan ada hubungan keluarga, juga sempat ada niat baik untuk rujuk kembali. Mudah-mudahan apapun yang kemudian mungkin didalami oleh polisi, entah dari pihak IH yang sekarang katanya ditempatkan di tempat khusus, atau berdasarkan penyelidikan atau penyidikan nanti laporan dari pihak keluarga, mudah-mudahan ya fakta, bukti dan lain-lain yang terkait peristiwa ini disampaikan secara terbuka, transparan, agar semua pihak, terutama keluarga korban, itu mendapatkan keadilan dan menemukan kebenaran tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga mereka yang dikatakan menghabisi nyawanya sendiri. Begitu pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan